Kubah bumi, atau sering disebut juga sebagai firmamen, adalah struktur yang diyakini menutup bumi dan langit. Dalam pandangan ini, bumi dianggap datar dan dikelilingi oleh dinding es besar yang menjaga lautan agar tidak tumpah. Di atas bumi, terdapat kubah yang berbentuk seperti bola besar yang mencakup seluruh bumi datar. Kubah ini sering dianggap sebagai sesuatu yang solid atau semi-solid yang memisahkan bumi dari langit atau air di atasnya. Konsep ini seringkali didasarkan pada interpretasi literal dari berbagai teks kuno yang menyebut tentang cakrawala atau langit yang diciptakan oleh Tuhan untuk memisahkan air di atas dan di bawah. Para penganut teori bumi datar percaya bahwa berbagai benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang berada di dalam kubah ini dan berputar di atas bumi. Dengan adanya teori tersebut, mereka menolak berbagai bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat dan berputar mengelilingi matahari, serta menolak berbagai penjelasan ilmiah mengenai gravitasi dan juga eksplorasi luar angkasa. Kok ya masih banyak yang percaya akan hal semacam ini? Jadi sejak dahulu, teori bumi datar yang telah banyak disangkal oleh komunitas ilmiah sangat sering menyebutkan adanya kubah raksasa yang melingkupi bumi. Namun klaim tersebut tentunya sama sekali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kredibel dan hanya berdasarkan kepercayaan belaka serta katanya. Hingga saat ini, tidak ada bukti fisik yang menunjukkan adanya kubah raksasa di atas bumi. Penelitian ilmiah dan observasi astronomi yang dilakukan selama berabad-abad tidak pernah menemukan tanda-tanda keberadaan struktur semacam itu. Sejak dahulu, sudah ada banyak satelit, wahana antariksa, dan teleskop luar angkasa telah melampaui atmosfer bumi dan memberikan kita gambar serta data tentang luar angkasa. Jika ada kubah yang menghalangi, maka misi ini tentu tidak akan mungkin dilakukan. Selain itu, eksperimen dan pengukuran fisika modern seperti pengamatan bintang, navigasi satelit GPS, dan komunikasi satelit menunjukkan bahwa bumi ini tidak memiliki kubah. Dan terakhir, keberadaan kubah bumi tentu akan bertentangan dengan banyak hukum fisika yang kita pahami saat ini, termasuk hukum termodinamika dan prinsip dasar gravitasi. Jadi, tidak ada mekanisme yang masuk akal dalam ilmu fisika yang dapat mendukung keberadaan struktur semacam itu atau kubah bumi. Dengan begitu, teori tentang adanya kubah bumi adalah klaim yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan pemahaman ilmiah modern. Bukti yang ada saat ini sangat mendukung model bumi bulat, dan komunitas ilmiah global terus mendukung model ini berdasarkan data dan juga observasi yang dapat diverifikasi. Nah, setelah itu, ada lagi satu pembahasan seputar bumi datar yang banyak dipercaya penganutnya sebagai sanggahan jika misi luar angkasa tidak pernah ada. Hal tersebut adalah keberadaan sabuk radiasi Van Allen yang salah diartikan oleh para penganut bumi datar atau mungkin orang yang tidak paham mengenai hal tersebut. Jadi, sabuk radiasi Van Allen pertama kali ditemukan pada tahun 1958 oleh seorang ilmuwan Amerika bernama James Van Allen. Sabuk ini merupakan dua zona partikel bermuatan tinggi yang mengelilingi dan dipertahankan oleh medan magnet bumi. Sabuk Van Allen sendiri terdiri dari berbagai partikel yang dipercepat oleh medan magnet bumi yang sebagian besar berasal dari angin matahari dan paparan radiasi kosmik. Dalam formasinya, terdapat dua sabuk radiasi utama. Yang pertama sabuk dalam, yang terutama terdiri dari proton berenergi tinggi, dan sabuk luar yang didominasi oleh elektron berenergi tinggi. Sabuk dalam berada pada ketinggian sekitar 1000 hingga 5000 km di atas permukaan bumi. Sementara sabuk luar berada pada ketinggian sekitar 13.000 hingga 60.000 km. Sabuk radiasi Van Allen ini memang sangat berbahaya karena partikel berenergi tinggi dalam sabuk Van Allen dapat merusak peralatan elektronik dan menimbulkan resiko kesehatan bagi manusia jika terpapar dalam waktu lama tanpa perlindungan. Dengan adanya hal tersebut, para penganut teori bumi datar saling menyalahartikan sabuk radiasi Van Allen sebagai bukti bahwa misi luar angkasa seperti pendaratan di bulan tidak mungkin terjadi karena radiasi yang mematikan. Namun, itu adalah pemahaman yang keliru
dan tentunya ada penjelasan ilmiah mengapa misi luar angkasa tetap mungkin dapat dilakukan sekalipun terdapat sabuk radiasi Van Allen. Penjelasan pertama, pesawat luar angkasa yang menuju ke bulan atau misi lainnya biasanya melewati sabuk Van Allen dengan cepat, sehingga waktu paparan radiasi sangat singkat, dan hal ini tentu mengurangi resiko yang signifikan dari radiasi. Pesawat luar angkasa juga dirancang dengan perisai pelindung yang dapat mengurangi dampak radiasi, semisalnya pada kapsul Apollo yang digunakan dalam misi ke bulan, dilengkapi dengan pelindung radiasi untuk melindungi para astronot dari radiasi yang berlebih. Selain itu, jalur penerbangan ke luar angkasa direncanakan sedemikian rupa untuk meminimalkan paparan radiasi, dan berbagai misi tersebut seringkali mengambil jalur yang memotong bagiannya lebih tipis dari sabuk radiasi Van Allen. Belum lagi, sebelum dan selama misi, radiasi akan dipantau secara terus-menerus, dan penelitian serta pemantauan ini akan membantu memastikan bahwa misi luar angkasa akan dapat dilakukan dengan aman. Nah, dengan begitu, keberadaan sabuk radiasi Van Allen tidak akan mempengaruhi misi luar angkasa sekalipun terdapat manusia di dalamnya. Teknologi serta perencanaan yang matang memungkinkan para ilmuwan dan astronot untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh sabuk radiasi ini, sehingga eksplorasi luar angkasa tetap dapat dilakukan dengan aman dan juga nyaman. Pada intinya, teori bumi datar adalah pandangan yang telah lama dibantah dengan mudahnya oleh sains modern, meskipun masih ada beberapa individu yang mempercayainya. Sekalipun sudah ada bukti ilmiah yang kuat mendukung bahwa bumi itu bulat, tentu masih ada juga sejumlah orang yang mempercayai teori bumi datar, dan beberapa alasan utama mengapa keyakinan ini masih ada biasanya karena kurangnya pemahaman ilmiah, pengaruh media sosial yang justru banyak menyebarkan informasi konspirasi daripada fakta ilmiah, pengaruh tokoh publik terhadap kepercayaan yang sama, dan skeptisisme yang berlebihan. Saya tentu juga mengerti bahwa kalian mungkin memiliki keyakinan yang kuat tentang bentuk bumi ini. Namun mari untuk mempertimbangkan kembali pandangan tersebut dengan hati yang terbuka dan berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia. Dan terakhir, pesan yang ingin saya sampaikan kepada para penganut bumi datar, jika kalian bisa berpikir kritis terhadap beberapa fakta ilmiah yang menjelaskan bentuk bumi, tetapi kenapa kalian justru tidak bisa kritis terhadap konspirasi bentuk bumi yang selama ini kalian percayai? Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.